sekitar jam dapat kabar. Jam setengah 7 Enggak, sebenarnya kita tuh hari Rabu. kiranya kalau itu ibunya Ibu Marisa, cuman ternyata Ibu Marisa sendiri yang meninggal. Padahal kemarin pas di kampus itu ibunya udah bilang, doain ibu ya biar nanti kalau meninggal dilancarin semua. Doain ibu biar kalau meninggal dilancarkan semua. Biar pada sekarang mahal. Ibu Marisa tuh habis traktir kita karena kita belum sarapan. Terus ibu bilang Memberikan juga, traktiran ya, Bu? ibu nggak apa-apa meninggal habis traktir kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat dengan channel Babe Lukman Har. Sahabat dimana saja berada, semoga senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keberkahan dalam segalanya. Amin ya robbal alamin. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sahabat, ternyata almarhum Marisa adalah seorang keturunan biarawati Katolik. Beliau adalah seorang mu'alaf yang telah menjadi seorang muslimah yang taat. Dan beliau almarhum Marisa sebelum wafatnya satu hari, beliau berpesan kepada mahasiswanya dan meminta agar kepergian wafatnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau berpesan juga kepada mahasiswanya, kalau ibu sudah meninggal dunia, maka kalian harus tetap rajin belajar. Itulah pesan beliau. Sahabat, mari kita simak saja kisah videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kabar duka yang datang dari seorang muslimah. Beliau bernama Marisa Haq. Almarhumah Marisa memiliki nama lengkap Marisa Grace Haq, yang lahir di Balikpapan pada 15 Oktober 1962, di mana beliau adalah seorang anak dari Alain Haq yang merupakan pria keturunan India Prancis dan Mieke Suharijah yang merupakan perempuan asal Jawa Madura. Marisa menempuh sekolah pendidikan dasar di Jakarta, yaitu di SD Tebet Timur Pagi 3, SMP Negeri 73, dan SMA Negeri 8. Kemudian Marisa melanjutkan pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta dan meraih gelar Magister Manajemen di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Dan satu hari sebelum kepergian beliau, almarhumah pernah berpesan kepada mahasiswanya. Baik ikhwat, kita simak bagaimana pernyataan dari mahasiswa yang pernah diberikan pesan oleh almarhumah Ibu Marisa. Silakan ya ikhwat. Sekitar jam dapat kabar. Jam setengah 7 Enggak, sebenarnya kita tuh hari Rabu. kiranya kalau itu ibunya Ibu Marisa, cuman ternyata Ibu Marisa sendiri yang meninggal. Padahal kemarin pas di kampus itu ibunya udah bilang, doain ibu ya biar nanti kalau meninggal dilancarin semua. Doain ibu biar kalau meninggal dilancarkan semua. Biar pada sekarang mahal. Ibu Marisa tuh habis traktir kita karena kita belum sarapan. Terus ibu bilang Memberikan juga traktiran ya, Bu? ibu nggak apa-apa meninggal habis traktir kalian. Ibunya mati syahid karena ibu habis traktir kalian yang nuntut ilmu, apalagi yang lulus yang benar-benar jauh. Itu kapan nih Bu? Hari Senin. Nanti tiba-tiba ibu ngomong soal meninggal itu mungkin ada awalannya atau kayak gimana gitu nggak? Nggak ada Iya. bilang kayak gitu aja. Tiba-tiba gitu aja. Iya. Tapi sering traktir kalian nggak sih? Apa kemarin aja tiba-tiba ibu? Udah 2 kali kita Udah 2 kali. Bu Marisa. Orangnya baik, jawabnya baik banget. Tapi ibu emang bicaranya kematian gitu. Bicara kematian terus ya, Pak? Selama 2 minggu dia lemas terus. Tapi kemarin tuh terakhir saya ketemu tuh kayak masih seger sebenarnya, masih senyum, masih apa gitu. Cuma kayak agak kaget tiba-tiba tuh pagi-paginya udah dengar kabar beliau. Nanti bicara doain ibu kalau mau mati ya. Terus kalian sempat jawab apa waktu itu? Itu ngedoain yang terbaik aja. Tapi ibu sempat ngeluh tadi dia dibilang 2 minggu lemas atau selanjut. Ibu sakitnya atau apa? Dia nggak sakit, dia segar sebenarnya. Cuman agak beda aja waktu pertama kali ngajar. Yang spirit itu sih. Biar kita tetap semangat kayak beliau. Spiritnya masih ada kalau beliau udah nggak ada. Ibu bilang gitu ya. Iya, kemarin banget ibu baik. Boleh diulang kata-katanya? Nanti kalau ibu udah meninggal semoga spiritnya masih kalian, biar kalian kayak ibu dilanjutin perjuangannya, tetap semangat kayak gitu. Kemarin
kemarin banget itu banget. Kelas terakhir sebelum selesai kelas atau pada setengah ibu ngajar Di pertengahan. yang beda nggak dari ibu? Mungkin hal yang nggak biasa dilakukan di sini waktu itu. Soalnya jadi pertanda ibu. Coba ngomongin aja, beda ya. Jadi beda aja. Ngomongin nggak ada. Yang ngasih isyarat gitu kalau bapak pergi. Di sini kalian datang sekelas semua. Doa buat ibu apa nih? Baik, ini seperti Allah berikan pertanda kepada beliau ya ikhwan. Dan ini begitu sangat luar biasa. Kita pun juga sangat merinding dan terharu ketika beliau memberikan pesan-pesan kepada para mahasiswa di mana beliau ingin didoakan agar dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika meninggal. Bahkan beliau sempat-sempatnya mengatakan kalau ibu sudah meninggal dunia, maka semangatnya, spiritnya harus tetap ada dan terus belajar seperti kayak ibu. Dan bukan hanya itu saja ya ikhwan. Subhanallah, ini sangat luar biasa. Beliau memberi traktiran, memberi makan. Bahkan di sela-sela itu beliau mengatakan, gak apa-apa kalau misalkan saya mentraktir kalian karena pahalanya jihad fisabilillah, karena engkau mencari ilmu, begitu kira-kira. Karena memang kalau misalkan kita melihat dalam hadis Nabi SAW, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fisabilillah yatayarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumahnya masing-masing untuk menuntut ilmu, maka orang itu berada di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika orang tersebut meninggal dunia, maka insya Allah termasuk fi sabilillah, di jalan agama Allah, dan mudah-mudahan termasuk orang-orang yang syahid di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini begitu sangat luar biasa ya ikhwah, seperti Allah berikan pertanda kepada beliau sehingga beliau sudah mempersiapkan segalanya. Bagaimana dengan kita ya ikhwah? Maka tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar wafat kita dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan lagi. Ternyata beliau ini adalah keturunan dari seorang mu'alaf, di mana neneknya adalah seorang biarawati Katolik yang kemudian masuk ke dalam agama Islam. Nah, di sini kita bisa lihat ya ikhwah, ada foto yang diposting oleh almarhum Ibu Marisa sendiri. Bahkan di sini ada kemudian bacaannya juga. Marisa Hakwe, perempuan Prancis bermata biru itu dahulunya seorang nun biarawati Katolik yang akhirnya memilih menjadi seorang muslimah lalu menikah. Lalu ayahku anak ketiga yang setengah India muslim di saat masih bayi dan berada di atas pangkuannya. Membaca sejarah keluargaku, tidak ada yang terlalu istimewa kecuali mereka yang datang dari belahan bumi sebelah lainnya, yang pada saat itu pastilah sangat jauh nun di sana. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apaku alen hak sering mengatakan bahwa wajahku paduan dari nenek Prancisku dan ibuku yang orang Jawa Madura. Hehehe. Dulu saya jadi sering merasa tersanjung, tabarakallah. Tapi sekarang saya sudah semakin bertambah usia, tidak muda lagi ketika saya merasa bahwa sebagai insan ingin sekali menjadi insan kamil dan berbagi terhadap ilmu sambil sekaligus menuntut ilmu. Kalau tiba-tiba Allah memanggil kita pulang ke rumah abadi kita, katanya sih masuk surga, karena jatuhnya jihad begitu, bener gak sih? Sama juga dengan Anda semua, mas-mas, mbak-mbak, anak-anakku yang masih muda di sana. Kalau meninggal kan gak harus tunggu tua ya, juga gak harus tunggu sakit. Kapanpun Allah memanggil, ya begitulah ya. Nah, oh ya takut, aku bilang sama Ikang, nanti kalau meninggal duluan kayaknya mendingan ibu ya. Karena aku nggak ngerti cara ngurus rumah segede gini. Kan kalau mati lampu gitu kan tinggal, ayo lampu ini gimana nih, listriknya di mana? Biasanya itu perempuan lebih panjang umur, Bu. Iya. Enggak lah. Gak usah dipikirin ya kayak begitu sih. Ya pasti akan terjadilah gitu kan. Alhamdulillah, kita doakan mudah-mudahan almarhumah diampuni dosa perdosanya dan Allah tempatkan di raudhatun min riyadil jannah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan kita pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga wafat kita, kematian kita ada dalam iman dan Islam, wafat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mungkin itu dulu video yang bisa kami sampaikan. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Oleh hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.